Dulu UNER tuh UKT 3 tuh 7,5 juta. Koas itu kayak semacam beruntung koas itu, tapi tidak untuk diulang. Pengalaman yang paling wow gitu di koas, paling mengesankan lah. Pengalaman menghadapi pasien meninggal pertama kali. Gimana tuh sendirian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Malaysian, selamat datang di segmen Ngobrol Asyik di Mobil. Pada video kali ini, pagi hari ini sangat spesial ya. Kita mau ngobrolin tentang apa, sayang? Kita mau ngobrolin tentang dunia kedokteran. Pasti teman-teman ya kalian ini pada penasaran kan, gimana sih caranya dulu daftar gitu ya, kuliah di kedokteran. Bagaimana cara masuknya, gampang nggak? Atau barangkali susah gitu. Nah, terus apa aja aktivitas perkuliahan di Fakultas Kedokteran? Apa mata kuliah apa aja? Susah nggak kuliah di sana? Nah, di sini kita akan bahas di segmen ini. Kayaknya masuk ke kedokteran itu, jurusan kedokteran tuh masih jadi jurusan yang bisa dikatakan favorit lah ya di Indonesia. Ya, betul sekali. Anak-anak SMA gitu banyak pasti yang pengen, masih peminatnya masih banyak lah. Banyak sekali ya, walaupun kedokteran itu adalah mungkin dianggap salah satu fakultas atau jurusan yang susah. Bagi sebagian orang mahal juga gitu kan, masuknya susah, kuliahnya juga susah, nggak jarang juga kalau mahasiswa yang udah kuliah di kedokteran susah keluarnya gitu ya, lulusnya lama gitu dan sebagainya. Tapi banyak peminatnya sampai sekarang. Nah, oke. Jadi untuk yang pertama, gimana sih dulu Ayang ini masuk di Fakultas Kedokteran? Daftarnya gimana? Dan apa sih syarat utama yang harus kita miliki sebelum kita masuk di Fakultas Kedokteran? Apa nih yang mau dibahas duluan? Yang pertama mungkin awal mula cerita pertama kali Ayang mendaftar. Bagaimana sih susahnya persiapan untuk masuk di Fakultas Kedokteran? Apa? Kalau terkait pendaftaran, sampai sekarang kan kayaknya masih sistemnya ada sistem undangan ya kalau orang bilang dulu, SNMPTN sama tes tulis dan tes mandiri. Kalau undangan berdasarkan prestasi, entah itu dilihat dari nilai raport atau pernah ikut lomba atau kejuaraan apa gitu kan ya, dan itu yang menentukan dari pihak UNIS-nya. Kalau tes tulis SBMPTN ini yang harus rajin belajar. Saya sendiri dulu akhirnya ikut bimbel. Apa SBM ya dulu ya? Iya, karena saya nggak keterima undangan, keterimanya lewat jalur tulis. Itu belajar banget dulu, belajar ikut bimbel-bimbel karena tipe soalnya SBM kan bisa dikatakan lebih sulit dulu daripada soal-soal ujian nasional. Apa sih dulu apa mata pelajaran ya yang benar-benar harus kita kuasai gitu ya sebelum kalau ingin kita lulus gitu di SBMPTN khususnya untuk masuk kedokteran? Semua pelajaran saintek itu ya, terkhusus biologi pasti. Cuman ya semua, matematika, fisika, kimia kan kalau dulu SBMPTN kan semua kan. Jadi bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga. Dulu waktu SBMPTN gimana? Optimis nggak ketika ikut seleksi, ngerjain soal, terus setelah itu ada harapan besar nggak bisa masuk gitu dulu? Dulu itu karena SBMPTN itu nggak wajib diambil. Maksudnya kalau ibaratnya kita keterima pun kan nggak kayak undangan yang akan menyulitkan orang lain kalau misalnya nggak diambil. Jadi waktu itu rada menaruh harapan besar ke SBM. Soalnya saya ngambilnya
Soalnya adik ngambilnya tuh FK UNER pertama, terus yang kedua tuh nggak nyambung sebenarnya. Apa dulu yang kedua? Pilihan kedua apa dulu? Pilihan kedua tuh rasanya Farmasi. bukan, Bahasa Inggris. bukan. PAI. Di UM rasanya. Apa dokter juga? Bukan, Dokter UM nggak ada kedokteran. Oh iya, baru baca. Ini apa? Pendidikan fisika kayaknya. Geologi. Nggak nyambung pokoknya. Pendidikan fisika mungkin. Rasanya. Tapi alhamdulillah. Jadi kan ibaratnya yang satu kan passing grade-nya kan tinggi tuh. Yang satu karena ngejar yang passing grade tinggi ini, jadi harapannya kayak ya kalau misalnya passing grade-nya yang atas nih nggak kena, yang bawah nih kena lah ya seenggaknya. Karena passing grade-nya udah berusaha mati-matian belajar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya Dapat terima. nilai bagus, keterima. Dapat nilai bagus. Terus kenapa dulu milihnya FK UNER? Iya, FKUB di Indonesia kan atau ada di banyak jurusan UMM FK gitu ya. Waktu itu ya dilihat dari akreditasinya, terus juga UNER kan salah satu fakultas kedokteran tertua di Indonesia, nomor 2. Jadi udah banyak banget senior dokter-dokter lulusan sana yang sudah banyak sekali riwayatnya gitu. Jadi harapannya karena sudah banyak ini ilmu yang bisa diserap di sana. Kalau dibanding dengan FKUI, saya tuh nggak mau ke Jakartanya. yang deket ya. Dulu pernah ke Jakarta Dari sekali Malang ke terus Surabaya kayak, aja gitu aja kali. Jangan ke tidak Jakarta. mau di Jakarta. Di mana sih, Bekasi apa gimana? Depok. Nggak tahu deh, nggak tahu Oke. per Jabodetabek kan. Terus ketika sudah diterima masuk, gimana perasaannya masuk di Fakultas Kedokteran pertama kali? Perasaannya? Alhamdulillah keterima kuliah satu. Terima. Iya. Terus Cuman ya begitu, ketika masuk itu untuk menjalaninya itu berat. Karena kan bukan jurusan yang, karena dulu awal kuliah itu banyak materi biologinya, sedangkan saya tuh kalau belajar biologi gampang banget ngantuk. Jadi penuh Jadi usaha semester 1 untuk banyak ya belajar. pelajaran biologinya. Ya, kalau di UNER dulu masih sistem SKS, jadi mereka pembelajarannya masih yang semester 1 tuh banyak biometnya, banyak biologi. Kalau teman-teman yang lain gimana? Teman-teman Ketemu orang-orang gimana dulu waktu di FK? Apakah teman-temannya kayak pintar banget? Gimana? pintar, banyak yang pintar-pintar, banyak yang berprestasi. Wow, Sempat luar merasa biasa teman-teman minder saya. nggak? Oh, Minder iya, nggak? Banyak ya orang-orang pintar di FK. banyak banget, masya Allah, ajaib-ajaib. Oke. Terus apa nih kendala-kendala ketika kuliah di Fakultas Kedokteran? Mungkin ada mata kuliah yang paling susah gitu ya dari sekian mata kuliah gitu. Kira-kira ada nggak gitu, kayak gitu? Kayaknya per semester kalau yang susah tuh tiap anak mungkin beda. Ada yang anggap kayak anatomi itu sulit, sedangkan adik pribadi kayak anatomi itu sesuatu yang wow gitu. Sulit tapi seru. Seru ya. Menarik. Menarik. Anatomi itu anatomi. menarik. Ada juga kalau adik sendiri misal beranggapan bahwa yang sulit itu IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Karena yang diomongin. Kenapa kok nggak suka dengan IKM? Sulit loh. Gimana ya? Karena yang dibahas itu di IKM namanya juga ilmu kesehatan masyarakat kan. Jadi terkait ilmu-ilmu sosialnya itu juga banyak, termasuk di situ waktu itu diajarkan terkait statistika, terkait hukum, rumah sakit dan puskesmas dan sebagainya. Jadi lingkup bahasannya itu luas sekali dan bukan terkait bukan hanya terkait fungsional tubuh manusia, tapi karena lingkup sosialnya manusia gitu. Oke. Terus ada nggak di situ
dosen favorit yang ngajar di FK. Dosen favorit siapa ya? Yang enak ngajarnya. Per departemen. Semester berapa deh waktu ketemu dosen? Ini sebelum ngomongin ini ya, profesi ya. Ini masih kuliah aja masih dulu. Kuliah. Nah, profesi esket ya, bukan ya, profesi. masih esket. Ada nggak gitu? Yang ini beneran diupload. Aku malu. Di sensor aja, gampang. Sebut aja siapa Pak, siapa gitu, dokter siapa. Yang berkesan gitu ya. Yang berkesan lah, ya yang berkesan. Yang berkesan Yang sih berkesan. skripsi aku. Kenapa? Karena sangat mudah. Udah. Gimana sih? Sangat dimudahkan. cakupan skripsi di FK itu? Kalau kita mau Cakupan. esket, apa aja yang bisa kita jadikan judul skripsi gitu, tentang apa? Wah, luas biasanya? banget. Misalnya apa? Yang paling banyak diminati lah oleh mahasiswa FK. Enggak juga. Saking luasnya ini kok beragam banget. Beragam. Dari yang kayak misal dari apa ya, dari medis, maksudnya yang memang waktu itu skripsinya penelitiannya ketemu pasien, mengumpulkan data dari pasien atau rekam medik pasien, sampai yang nggak berhubungan ke pasien, penelitian di laboratorium kayak gitu-gitu kan, maksudnya beda jauh kan konsepnya. Jadi luas sebenarnya, semua Luas. boleh. Terus terkait dengan biaya perkuliahan yang gimana di FK? Katanya ada yang bilang kok mahal banget ya kuliah di FK itu. Tergantung, semua sangat tergantung. Tergantung apanya tuh? Universitas, satu universitas kan mereka yang menentukan terkait uang kuliah UKT. Nah, itu kan univnya kan yang menentukan besaran UKT-nya. Tapi mungkin rata-rata hampir sama lah. Kalau misalnya orang tuanya pendapatan sekian, UKT-nya berapa gitu, dan disesuaikan kan dengan pendapatan orang tua. Berapa kisarannya? Zaman dulu sama zaman sekarang mungkin jauh beda lagi nih udahan. Dulu berapa dulu? Dulu UNER tuh lupa. UKT 3 tuh 7,5 juta. UKT 4 itu yang 12. jalur apa? Beda nggak setiap jalur masuk itu? SNMPTN, Kalau SBMPTN undangan sama sama Mandiri? SBMPTN rasanya sama. Cuman kalau Mandiri ya sesuai. Mandiri pasti beda ya. Ada uang sesuai. ini ya. Ya, ada uang lain-lainnya. Oke. Kalau Mandiri itu yang mahal ya, berapa biasanya yang jalur Mandiri? Adek pernah lihat itu kalau di UNER itu dulu, tapi ya dulu itu rasanya pernah ada kategori-kategorinya juga. Jadi misal kayak uang bangunannya misal 25 juta, per semesternya 20 juta. Ada paket yang kayak gitu. Terus ada paket yang kayak misal uang di depannya 75 juta per semesternya, tapi cuman misal 15 juta. Misal, per semester ada uang ininya? UKT-nya. UKT, iya, per semester. Uang kuliahnya kok UKT. Uang kuliahnya, SPP-nya itu ada sendiri, terus kayak uang masuknya itu ada sendiri. Dan itu ada kayak paket-paketnya juga. Tapi tadi juga nggak hafal Mandiri. Rasanya tuh yang seperti itu contoh. Jadi adek dulu bayar berapa? 7,5. Iya. Per semesternya. Lumayan murah ya. Hitungannya dibanding dengan yang ratusan juta gitu. Uang gedung dulu nggak ada. Namanya aja uang kuliah. UKT itu uang kuliah tunggal nggak sih? Awal-awal kan Jadi biasanya bayar gedung. Nggak ada. Kakak kelas yang dulu, kayaknya rasanya dulu angkatan 2012 tuh ada uang gedung, tapi mereka per semesternya tuh juga lumayan murah, kayak cuma 2 juta berapa gitu. Kalau ada uang gedungnya. Sekarang kan nggak ada uang gedung, jadi per semester aja. Oke. Kalau dibandingin sama yang swasta ya hitungannya ya? murah. Kalau swasta mungkin lebih mahal ya, pasti ya lebih mahal kalau swasta. Ya, swasta Univ itu lain kayaknya juga ini Unlam dulu tuh, karena ada Banjarmasin kan. Lambung Mangkurat itu rata-rata orang-orang UKT 3 tuh 12 juta rasanya, 12 juta 500 apa ya? Dulu
Aku nggak tahu kan golongan katakanlah sama kelasnya kelas 3, tapi kan kategorinya bisa aja beda yang dimasukkan kelas 3 itu apa. Oke. Terus apa lagi ya? Masalah uang tuh sangat sangat tergantung, nggak tahu lah ya. Tapi sekarang kayaknya udah mahal ya. Nggak tahu nih kalian ya, yang lagi kuliah di FK atau yang baru mau masuk Fakultas Kedokteran tahun ini bisa komentar, bisa ngasih, bisa mention di kolom komentar. Oke. Setelah itu kuliah ya. Berapa kuliahnya di FK itu untuk SKED? Kalau di UNER dia 7 semester untuk mencapai SKED. Normalnya 7 semester, lulus dapat gelar SKED. Terus kalau koasnya 2 tahun. 2 tahun. Oke. Ngomong-ngomong soal koas nih, kayaknya banyak yang bisa dikulik yang dikulik-kulik ini ya. Iya, koas terkait dengan koas, pengalaman yang sangat mengesankan sekaligus apa ya? mengharukan juga menyedihkan. Koas itu kayak semacam beruntung koas itu, tapi tidak untuk diulang. Kayak sesuatu yang kayak enak banget diajarin, banyak pengalaman terkait medis yang kita bisa ambil, tapi tidak untuk diulang. Karena banyak hal lainnya. Apa singkatan koas? Ada? Koasisten maybe, nggak tahu. Itu udah terkenal ya kalau koas. Enggak sih, aku nggak tahu. Dari dulu bilangnya koas. Apakah itu suatu singkatan? Koasisten, pernah searching di Google. Tapi itu udah terkenal banget ya kalau koas itu adalah masa-masa suramnya ini ya. Nggak suram sih, kayak apa ya? Masa-masa jadi ya terkenal. Asisten banget lah. Asisten iya. para dosen senior Asisten atau banget. dokter senior gitu. Karena apa ya, penuh dengan drama gitu kan. Dari dunia yang kita tuh cuman belajar ilmu teori. Kan SKED kan udah belajar dari buku, dari dosen, omongan kayak gitu kan. Ya mungkin adalah hands on, tapi kan ke manekin doang, ke apa sih manekin? Miniatur kayak alat coba. Ya seperti itu, manekin aja, belum pernah ketemu ke pasien langsung. Jadi dari situ perpindahan dari SKED itu tadi, dari situ ke profesi, ketemu pasien langsung, ketemu berbagai macam kasus, ketemu berbagai macam permasalahan yang diajarin, dikasih tahu gini loh. Dulu di mana? Oh, di ini koasnya. Sutomo. Bener. Pasti ya? Pusatnya sih di Sutomo, tapi ada beberapa kayak rumah sakit yang bekerja sama kayak RS UNER, ada kita pernah ke Suwandi, pernah ke RSUD Sidoarjo, pernah juga. Ada yang ke sana. Berarti nggak semua di Sutomo. Bebas milih atau gimana? Jadi kayak memang ada stase luar gitu loh. Karena kan Sutomo kan rumah sakit tipe A, jadi mungkin anggapannya dikhawatirkannya kita tuh nggak dapat kasus-kasus yang biasanya selesai di fasilitas kesehatan sebelumnya. Kan rumah sakit tipe A kan rujukan terakhir. Nah, terus ngomong-ngomong soal koas ini, apa aja ceritanya ini ya di koas ini? Wah, banyak cerita-cerita yang cerita paling koas. apa? Kalau Suka duka koas ini. Apa cerita, apa pengalaman apa yang menurut Ayang nih paling mengesankan dan paling menyedihkan? Paling menakutkan gitu misal. Menakutkan gitu. Enggak sih, orang-orang bisa apalah sebut saja satu pengalaman yang paling wow gitu di koas, paling mengesankan lah. Pengalaman menghadapi
pasien meninggal pertama kali. Gimana tuh Sendirian. Perasaannya, Gimana? rasanya jantung pasien yang berhenti, jantungku yang terlalu berdetak kencang. Gimana itu ceritanya tuh? Bisa diceritakan. Namanya juga koas tadi ya, baru kan ya perpindahan dari teori ke praktek nyata. Baru kan. Ya ada teorinya tapi ya tetap aja kamu mengalami itu, banyak hal pertama kali yang dialami selama koas gitu. Nah kebetulan waktu itu saya tuh stase awal tuh stase yang belum ketemu pasien, jadi kayak cuman farmakologi gitu, mungkin yang koas UNER paham ya apa yang saya maksud. Jadi sembari menunggu itu saya tuh istilahnya tuh nandem kalau di UNER, belajar duluan. Jadi ada temen atau kakak kelas yang udah jaga, udah sesama koas tapi dia udah duluan jaga, udah duluan memasuki rotase itu. Kita nandem biar diajarin ilmunya perkoasan ini kayak gimana gitu kan, ngalamin. Saya tuh nandem ke situ. Jadi Nandem itu apa? ya itu tadi, jadi kayak sesama koas ngajarin koas lainnya. Oke. Intinya sih gitu, yang ngajarin sesama koas, cuman karena dia lebih duluan masuk ke stase itu jadi lebih berpengalaman kan. Posisinya nggak pernah sama sekali jaga Mas Yan, bener-bener pertama kali lah. Hari itu satu ruangan rawat inap itu banyak banget yang dikerjain. Kalau Mas mau bayangin tuh, satu PPDS, 2 DM. Untuk ruangan neuro tuh ada berapa ya serunya itu? Di dalam aja katakanlah 6 kali 3 18. Di luar itu ada berapa ya? Kalau full itu mungkin 40-an pasien. Berapa? 60? 40-an. 40-an pasien mungkin. Wow. Lebih kali yang kalau full. Bahkan kadang memper-memper. Satu ruangan? Iya, satu ruangan itu. Orang ini aja yang pasien rada ibaratnya kayak ICU-nya gitu. Yang lebih butuh observasi lebih sering. Itu aja ada 16 rasanya. 6 kali 3 18. Terus di luar itu ada berapa itu? 40-an lebih, 50 mungkin. Dan itu ya udah, itu tadi petugasnya gitu. Nah, kalau banyak yang dikerjain kan jadinya kekurangan orang kan jatuhnya. Jadi kehadiran saya yang tidak tahu apa-apa ini itu masih sangat berguna. Lah begitu kan, namanya kan juga sambil ngajarin ya. Oh gini loh caranya, gini gitu. Harusnya tugasnya gini sambil ngajarin kan mereka. Lah pada saat itu kebetulan lagi istirahat sholat maghrib apa isya ya. Jadi yang satu koasnya tuh nganterin pasien keluar buat apa ya kemarin tuh, buat tindakan apa saya lupa, buat tindakan apa di luar, pokoknya nganterin pasien keluar. Yang satu lagi sholat isya. Dokternya kayaknya, dokter PPDS-nya itu kayaknya lagi di ruangan sebelah karena dia megang 2 ruangan. Jadi cuman ada tidak tahu apa-apa ini. Terus ada keluarga pasien panik manggil, dok kayaknya udah nggak nafas dok gitu. Keluarga pasien? Iya, keluarga pasien manggil, minta tolong, kayaknya dia udah nggak nafas gitu kan. Aduh gimana ini. Cuma ada aku yang ya udah akhirnya kan karena nggak ada orang, ya udah akhirnya aku datang ke sana. Aku nggak tahu ini pasiennya sakitnya apa, orang aku nggak rutin jaga di situ kan. Orang aku tuh tiba-tiba pengen belajar nandem, bukan jadwalnya tiba-tiba ke sana gitu kan, karena adanya aku doang. Ya udah aku ke sana tuh aku datang, pasiennya udah terpasang NRM. Apa itu NRM? Jadi kayak masker yang
masker lengkap dengan ada kayak enggak, masker yang ada tabung reservoirnya bukan tabung, plastik reservoirnya gitu loh. Nah udah terpasang itu. Terus usianya masih muda, seusia kita dulu waktu koas, 20 tahunan cowok rasanya. Terus rasanya udah waktu itu kayaknya kepasang monitor juga. Mas tahu kan monitor biasanya yang cinut-cinut. Nah itu terus bilang kayaknya udah nggak nafas lagi gitu kan. Waktu tak cek juga memang denyut nadinya tuh nggak ada, nggak kedengeran, lemah banget ya, nggak kedengeran. Terus aku bingung kan, masa aku RJP sih sendirian. apa RCP? Itu rada lucu sih. Apa RCP? Pijat jantung sendirian kan. Terus aku bingung kan. Kalau dulu kan di teori kan kayak teriak code blue gitu kan kalau menemukan pasien yang kayak gitu. Tapi ini tuh di ruangan, udah di tempat gitu. Mau manggil orang nggak ada orang juga, beneran nggak ada orang waktu itu karena lagi sibuk semua itu nggak tadi. Bisa lah yang sebentar ya saya panggilkan. Nggak ada orang yang iya kan sebentar kan aku mau panggilkan atau ngambil alat gitu kan kit. Soalnya setelah aku paham gitu ya sebenarnya ada kalau kit gawat darurat tuh kayak ada lemarinya sendiri. Masa keluarganya tadi nggak panik yang ya panik lah, makanya kan aku tambah panik karena keluarganya panik kan, dan keluarganya tuh nggak satu gitu, ada beberapa yang di situ. Keluarganya panik, akunya juga karena pertama kali bingung juga ini kudu diapain. Akhirnya ya udah, karena cuman ada aku dan aku taunya ini butuh pijat jantung, butuh resusitasi, ya udah tak pijat sendiri. Terus aku pijat sendiri kan, kayaknya itu tuh sempet balik dikit, sempet balik tapi denyutnya lemah banget gitu waktu tak cek ulang. Terus habis itu nggak berapa lama kemudian PPDS-nya dateng, dokter PPDS-nya dateng. Terus aku ceritakan, dok gini. Oh iya ya, dokternya yang udah biasa kan, ya maksudnya yang nggak panik dan bingung kayak aku kan yang pertama. Ya udah biasa aja. Dijelasin, oke, paham. Ternyata maksudnya kan udah kan, karena udah dia datang udah tak limpahkan ini, aku tinggal ngikutin alurnya aja. Ternyata setelah udah selesai ke pasien itu kan rada balik tuh meskipun cuman pelan gitu, ya udah dibiarin gitu. Terus habis itu balik ke belakang, kita ke nurse station gitu. Terus aku dikasih tahu kalau itu adalah pasien DNR. Apa itu? Do not resuscitate. Jadi sebenarnya aku yang salah. Nggak boleh di sini. Iya, karena aku tuh nggak tahu. Jadi kayaknya keluarga pasien tuh, karena banyak ya keluarga pasien, mungkin nggak semua paham. Maksudnya bukan keluarga dekatnya si pasien. Bahwa pasien ini tuh nggak perlu diresusitasi karena penyakitnya yang sudah sangat parah, sudah sangat lanjut. Jadi ibaratnya kita resusitasi pun harapan sembuhnya tuh sangat minim gitu loh. Ibaratnya kita kembalikan lagi pun, usahakan resusitasi nyawanya balik lagi juga tidak merubah ini prognosis terkait penyakitnya. Ya Allah, aku kayak ya begitulah pengalaman yang membagongkan. Udah aku panik sendiri, ternyata salah pula DNR ternyata. Karena aku nggak tahu itu tadi, karena kebetulannya itu tadi nggak ada orang. Kalau tahu dan paham kan ya nggak akan tak pijat juga. Tapi untungnya waktu itu nggak sampai yang resusitasi, injeksi adrenalin dan sebagainya gitu-gitu, enggak. Karena kan ada lemarinya sendiri dan aku waktu itu nggak tahu juga. Pokoknya karena semua serba baru dan nggak tahu, jadinya membagongkan lah. Dokter PPDS. Apa yang dokter PPDS? Program pendidikan dokter spesialis. Ya, jadi rasanya, itu ya kepanjangannya. Jadi setiap ada koas pasti ada PPDS-nya. Enggak juga. Enggak Kan berarti kan PPDS ini kan perkuliahan. Enggak semua universitas punya PPDS di departemen itu.
Jadi kayak misal univ-univ yang masih baru, yang masih berkembang, ya mungkin PPDS-nya cuman PPDS di bidang penyakit dalam atau apa, yang bagian 5 besar mungkin nggak ada PPDS lain. Kalau di Sutomo kan besar, jadi banyak PPDS. Oke. Hampir semua departemen. Oke, itu tadi pengalaman yang menegangkan ya. Iya. Sangat menegangkan. Itu. Terus ada lagi nggak yang pengalaman waktu ini nih? Aduh, astagfirullah. Waktu operasi. Nah ini kan orang ini kadang kalau nggak terbiasa ya dengan darah gitu, orang kan takut melihat darah. Gimana yang pertama kali ketika ikut operasi dengan dokter spesialis, gimana tuh? Enggak ada sih kalau misalnya takut gitu, enggak. Karena kebanyakan koas itu kalau ikut operasi dia bagian yang ngeliatin doang. Jarang ada yang mungkin lihat, kita literally ngeliatin doang. Terus yang bantu-bantu ngasih kayak ASOP gitu gunting, ya, asisten operasi. Nah ya, itu bisa kita. Tapi biasanya gitu tuh harus bilang dari awal dulu pengen ikut atau minta izin gitulah. Kalau misalnya pengen ikut, soalnya biasanya kan saya dari bantuin awal siapa biasanya? PPDS, karena di PPDS UNER siapa? banyak PPDS, jadi rata-rata kayak gitu tuh PPDS-nya semua. Kita bisa ikut, ada juga pernah ikut. Cuman ya gitu, paling bagian ambilin ini pun kita juga nggak tahu, nggak hafal seluruh alatnya loh. Jadi kebanyakan ya perawatnya yang ngambilin alat. Paling kayak suction deh atau paling yang kayak gitu-gitu, pegangin kayak gitu doang bagian gitunya. Cuman kan kalau misalnya kita jadi ASOP, sering ya, view-nya kalau kita ngelihat kan dari jauh kan, nggak bener-bener lihat di depan mata yang sedekat itu. Kalau ASOP kan beneran di depan mata. Jadi ya teman-teman yang tertarik bedah mungkin koas kan udah mulai paham tuh, oh gini alurnya. Udah banyak yang tertarik ke bedah, ya ini menarik banget jadi ASOP. Apa ada pengalaman yang ini nggak, yang tak terlupakan waktu ikut operasi? Ada, tapi ini lucu-lucuan tuh ini. Apa? Cerita dah. Kalau cerita itu soalnya banyak mengungkap banyak mengungkap yang rahasia internal yang hanya tenaga medis dan perkoas PPDS-an yang paham. Kalau ada cerita kemas sih ya nggak apa-apa, cerita ke sini. Oke, skip. Oke deh, jadi yang terakhir mungkin ya, ini juga udah mau sampai. Hal yang paling memorable dari semua rangkaian untuk menjadi dokter, apa kira-kira? Nanti berhubungan dengan mungkin ya sekaligus pesan lah ya, pesan untuk teman-teman yang ingin masuk FK. Kalau FK kan orang-orang kan kebanyakan tujuan akhirnya adalah profesi dokter kan ya. Meskipun sebenarnya banyak juga pilihan lain, kayak misal yang kerja di bidang pemerintahan atau di bidang penelitian, kayak gitu kan juga banyak kan, yang maksudnya nggak kontak langsung dengan pasien, tapi mayoritas ya profesi dokter gitu kan, yang mengobati dan bertemu dengan pasien. Kalau yang jadi profesi ini menurutku kita nggak cuman perlu ilmu kedokteran, tapi juga dulu tuh sering dibilangin kedokteran tuh seni, karena menggabungkan antara segi sosial, kita harus memahami karakter pasien, cara berkomunikasi yang baik untuk bisa menjadi dokter yang baik. Kan percuma kalau misal ilmunya ada tapi cara penyampaiannya juga nggak bisa ke pasien. Jadi kalau bagi orang-orang yang dia nggak suka ketemu sama orang, maksudnya yang kayak suka kerjaan yang
menyendiri, nggak banyak susah. ngomong. Kan harus Introvert. banyak ngomong jatuhnya ntar. Jadinya kayak gitu. Betul. Ya juga mungkin harus punya ini ya, Memahami bahwa pasien tuh karakternya kemampuan berbahasa beda-beda. yang baik gitu. Iya, jatuhnya kayak gitu, kemampuan komunikasi yang baik. Jadi nggak cuman perkara kalau profesi dokter loh ya. Kalau profesi dokter yang kerjanya ketemu dengan pasien. Oke. Itu aja. Dah. Yang lain. Tutup dulu. Oke, jadi itulah obrolan kami ya terkait dengan dunia kedokteran. Semoga video ini dapat memberikan kalian informasi dan wawasan baru tentang FK. Oke. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau video ini bisa menghibur kalian, suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan kesalahan informasi. salah informasi. Mohon yang bisa mungkin kalau ada yang mau membenarkan silahkan kasih komen di bawah. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di segmen ngobrol asik dalam mobil. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.